Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raninda Dara Azura Simbolon dengan NIM 2011020016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi adat Minangkabau dalam mata kuliah Kebudayaan Minangkabau dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Nasir SSFA. Adat Minangkabau ini terbagi menjadi dua sub, yaitu pembagian adat istiadat dan sumber adat Minangkabau. Masuk pada materi pertama yaitu pembagian adat Minangkabau. Pembagian adat Minangkabau ini terbagi menjadi 4, yaitu adat nan sabana adat nan diadatkan, adat nan teradat, dan adat istiadat. Yang pertama, adat nan sabana adat. Adat nan sabana adat ini menempati kedudukan tertinggi adat di Minangkabau. Ia merupakan inti dari adat yang berfungsi sebagai landasan atau dasar utama dari norma, hukum, dan aturan masyarakat Minangkabau. Semua hukum adat, ketentuan adat, dan norma kemasyarakatan dan peraturan yang berlaku di Minangkabau bersumber dari adat dan sabana adat. Adat yang sebenarnya adat ini merupakan undang-undang dasar dari hukum adat Minangkabau, berlaku di seantero ranah Minang, baik di luar Anantigo, rantau maupun pesisir. Adat dan sabana adat ini bersumber dari ketentuan yang berlaku di alam. Adat dan sabana adat ini merupakan pemodelan atau patron untuk menyusun validitas adat yang disusun oleh manusia. Setelah kedatangan Islam, agama Islam masuk sebagai kategori adat dan sabana adat. Adat dan sabana adat ini sifatnya anugerah atau given. Manusia tak terlibat dalam menyusunnya. Orang Minangkabau terkenal dengan adatnya. Mereka sangat patuh dan taat kepada ajaran adat. Nenek moyangnya menciptakan adat supaya masyarakatnya dapat hidup teratur dan harmonis. Semua aspek atau bidang kehidupan diatur oleh adat. Oleh karena itu, di dalam pepatah Minangkabau diungkapkan, "Hidup di kanduang adat." Hal itu merupakan penegasan dari pentingnya adat dalam kehidupan masyarakatnya. Adat yang paling tinggi di Minangkabau ini ialah adat nasabana adat. Adat nasabana adat itu bersumber dari alam yang bersifat tetap. Alam itu sendiri adalah ciptaan Allah. Dengan demikian, adat nasabana adat pada hakikatnya hukum yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu pula lah adat Minangkabau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal itu melahirkan konsep dasar pelaksanaan adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yakni adat basani syara basani kitabullah, dan syarak mangato adat memakai. Dari konsep itu lahir pula lah filsafat dasar orang Minangkabau, yakni alam tak kambang jadi guru. Selanjutnya masuk pada materi yang kedua, adat nan diadatkan. Adat nan diadatkan ini merupakan aturan buatan yang tidak tertulis, namun masyarakat menaatinya, mengamalkannya, dan melaksanakannya dalam kehidupannya. Aturan yang berupa adat nan diadatkan disampaikan dalam pepatah dan petitih, dalam mamangan, pantun, dan ungkapan bahasa yang berkias. Susunan katanya sangat indah dan penuh makna. Ungkapan itu merupakan kearifan dan kebijakan nenek moyang orang Minangkabau dan masih digunakan hingga kini dalam masyarakat Minangkabau. Adat yang diadatkan ini diterima oleh Minangkabau dari nenek moyang, yaitu adat matrilineal atau kekerabatan dari garis ibu. Termasuk dalam kategori adat yang diadatkan adalah sistem kelarasan yang disusun oleh Datuk Katumangguangan dan Datuk Perpati Nansabatang. Sifatnya diberikan atau diwariskan. Adat yang diadatkan ini disebut juga dengan adat Nansabatang panjang, yaitu universal atau berlaku di seluruh alam Minangkabau. Adat itu sendiri merupakan aturan yang luas jangkauannya. Ia mengatur hampir segala aspek kehidupan manusia Minangkabau. Ia mengatur pandangan hidup masyarakat, mengatur bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Orang Minangkabau mencapai sebagai perancana dan penyusun adat di Minangkabau ini. Kedua tokoh itu ialah Datuk Perpatiah Nansabatang dan Datuk Katumangguangan. Keduanya bersaudara seibu, tetapi tidak seayah. Yang tua, Datuk Katumangguangan, dan adiknya, Datuk Perpatiah Nansabatang. Ayah Datuk Katumangguangan adalah raja yang bergelar Sri Maharaja Diraja, dan ayah Datuk Perpatiah adalah Cati Bilang Pandai. Ia bukan keturunan raja-raja. Ia adalah orang biasa yang bertugas sebagai pembantu dan penasihat Raja Pagaruyung. Ia dikenal sebagai orang yang arif, orang bijaksana, dan orang yang dekat kepada rakyat. Kedua tokoh itu mewarisi jalan pikiran sifat-sifat ayah mereka. Datuk Perpatiah ahli dalam menyusun peraturan. Inti dari adat yang diadatkan yang dirancang dan diterapkan Datuk Perpatiah ialah demokrasi. Adat yang dirancangnya berkembang dan diterapkan dalam kelarasan Bodhi Caniago.
Dalam Tambo Minangkabau, Datuk Perpatian dan Sabatang dikenal sebagai pendiri Kelarasan Bodi Caniago. Sedangkan Datuk Katumangguangan ahli dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan peraturan. Oleh karena itu, adatnya amat keras. Ia dikenal sebagai tokoh yang autokratis. Meskipun ia autokratis, namun pelaksanaan pemerintahnya tidak sewenang-wenang. Kelarasan yang dipimpin Datuk Katumangguangan adalah Koto Piliang. Kedua jenis atau konsep adat itu bertemu dan membaur. Adat Datuk Perpatian dan Sabatang dalam Bodi Caniagonya merupakan konsep demokrasi di Minangkabau. Dan adat Datuk Katumangguangan dengan Koto Piliangannya merupakan konsep autokrasi di Minangkabau. Jadi, dasar pemikiran adat Minangkabau ada demokrasi dan ada autokrasi. Kedua itulah yang mewarnai watak kehidupan dan cara bermasyarakat orang Minangkabau. Selanjutnya, materi yang ketiga ialah adat dan teradat. Adat dan teradat direncanakan, dirancang dan disusun oleh Niniak Mama dan pemangku adat di Nagari. Adat dan teradat berbeda di setiap nagari di Minangkabau. Itu karena keadaan suatu nagari berbeda dengan nagari lain. Misalnya terdapat perbedaan geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, adat atau aturan-aturan yang berlaku setempat juga berbeda dengan di nagari lain. Di setiap nagari ada pemuka adat. Pemuka adat di nagari itu disebut pemangku adat, pengemban adat. Orangnya ialah tokoh masyarakat yang pada umumnya menjadi pemimpin di dalam kaumnya. Orang itu ialah para pengulu, Niniak Mama, alim ulama, dan cadiak pandai. Penyusun adat dan teradat ini ialah para tokoh atau pemuka masyarakat nagari ini. Mereka lah yang merencanakan, merancang, dan menyusunnya. Proses penyusunan adat dan teradat ini melalui musyawarah dan mufakat. Adat dan teradat ini merupakan hasil kesepakatan penghulu-penghulu dalam suatu nagari berdasarkan pokok hukum yang telah dituangkan oleh Datuk Perpatian dan Sabatang dan Datuk Katumangguangan. Sifatnya dibuat berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dalam Minangkabau. Proses penyusunan adat dan teradat ini melalui musyawarah dan mufakat. Orang Minangkabau terkenal dengan demokrasinya yang khas. Demokrasi itu mengutamakan musyawarah dan mufakat. Suatu aturan baru dapat dilaksanakan jika telah melalui proses musyawarah yang melahirkan suara bulat. Jika suara bulat telah diperoleh, barulah peraturan itu diterima sebagai adat dan teradat di dalam nagari itu. Adat dan teradat ini disebut juga adat Babuhu Wasenta. Artinya, adat ini dapat diperbaiki, diubah dan diganti. Ia dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Pada saat tertentu, jika keadaan dan kebutuhan berubah, adat dan teradat ini diubah pula. Orang yang akan mengubahnya ialah orang yang menyusunnya pula. Jadi bukan sembarang orang yang dapat membuka buhu Wasenta itu. Hanya orang yang membuatnya yang dapat membuka buhulnya. Contohnya ialah ketika dahulu para pemuda di kampung biasa memakaikan sarung kemana saja karena iklim di sana dingin. Tetapi karena udara tidak sedingin dahulu, maka sekarang tidak memakai sarung lagi, hanya sejaket saja. Contoh lainnya ialah dulu orang Minang biasa makan dengan menggunakan tangan, tetapi sekarang sudah biasa pula memakai sendok garpu ala barat. Perubahan tata cara ini dianggap tidak melanggar adat. Selanjutnya, materi yang keempat, adat istiadat. Adat istiadat yaitu segala sesuatu yang terkait dengan tradisi lokal, kesukaan dan permainan anak nagari seperti kesenian, olahraga, kuliner, dan sebagainya. Adat istiadat dibuat dan kata mufakat oleh Niniak Mama dalam satu nagari. Peraturan ini menampung segala kemauan dan kesukaan anak nagari yang sesuai menurut Alua Jo Patwi Jo Mungkin. Peraturan ini berbeda antara suatu nagari dengan nagari yang lain karena kemauan anak nagarinya berbeda-beda. Contohnya seperti kesenian. Kesenian itu pada mulanya berasal dari aspirasi masyarakat. Masyarakat menyenanginya. Oleh karena itu membudaya dalam masyarakat. Pemuka adat setempat mengukuhkannya menjadi adat istiadat. Dengan pengukuhan itu, secara adat semua bentuk kesenian itu menjadi adat istiadat. Jadi, adat istiadat yang seperti ini berasal dari fenomena atau gejala yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan hal itu, ada dua proses terbentuknya adat istiadat. Proses pertama ialah berdasarkan usul dari anak nagari, dari kemanakan, dan dari masyarakat setempat. Proses kedua ialah berdasarkan fenomena atau gejala yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Adat istiadat pada umumnya berbentuk kesenangan atau hobi anak nagari, seperti kesenian dan olahraga. Kesenangan itu dilembagakan oleh pemuka adat dalam adat istiadat. Hal itu menunjukkan bahwa adat Minangkabau juga memperhatikan keinginan generasi muda dan penyaluran bakat anak nagari. Adat istiadat ini termasuk ke dalam Babuha Sinta. Masyarakat selalu berubah, kemauannya selalu berubah, keinginannya selalu berkembang.
Perkembangan itu dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh pengetahuan dan oleh tuntutan hidup itu sendiri. Dengan demikian, adat istiadat juga akan mengalami perubahan dengan perubahan masyarakatnya, sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Adat istiadat boleh berubah karena adat istiadat itu sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakatnya. Jadi, perubahan adat istiadat itu terjadi karena dua hal, yakni karena tuntutan masyarakat itu sendiri dan pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar tidak semuanya diterima, melainkan melalui penyeleksian yang ketat. Penyeleksian itu dilakukan berdasarkan adat nan diadatkan dan adat nan teradat. Selanjutnya, masuk kepada kedua, yaitu sumber adat Minangkabau. Sumber adat Minangkabau ini terdiri dari hukum alam, keputusan penghulu, dan agama atau syarak. Urutan dari sumber adat Minangkabau ini tidak menunjukkan ketinggian sumber, namun menunjukkan urut historis rujukan penyusunan hukum adat Minangkabau. Baik, dari yang pertama, hukum alam. Orang Minangkabau menamakan tanah airnya dengan alam Minangkabau. Alam maksudnya tidak hanya sekedar sebagai tempat lahir dan mati, hidup dan berkembang, melainkan juga mempunyai makna filosofis, seperti yang diungkapkan dalam mamangannya. Alam tak kambang jadi guru, yang artinya alam terkembang jadi guru. Bila alam dengan segala unsurnya itu dikiaskan kepada kehidupan manusia, sebagaimana mereka mengiaskan alam sebagai tanah air Minangkabaunya, maka pemahaman unsur alam bermakna sebagai lembaga atau individu dalam masyarakat mereka, dan masing-masing luhak mempertahankan eksistensi dalam perjalanan hidupnya, dan sebaliknya pula. Falsafah alam Minangkabau meletakkan manusia sebagai salah satu unsur yang statusnya sama dengan unsur lainnya, seperti tanah, rumah, suku, dan nagari. Menurut alam pikiran mereka, manusia atau orang merupakan sesuatu yang sempurna, seperti sempurnanya matahari dengan sinarnya, bulan dengan cahayanya, api dengan panasnya, dan angin dengan hembusannya. Yang tidak mempunyai salah satu atau semua keperluan budi akan dipandang sebagai orang yang kurang. Oleh karena itu, setiap manusia atau orang dipandang dalam status yang sama. Tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Yang artinya, tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Selanjutnya, keputusan penghulu. Penghulu adalah handiko dari kaumnya atau raja dari kemenakannya, yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan menjadi pemimpin, menjadi hakim dan pendamai dalam kaumnya. Ia juga menjadi jaksa dalam pembela dalam perkara yang dihadapi kaumnya terhadap orang luar. Sebagaimana yang diungkapkan Mamang, kamanakan berajo ka mama, mama berajo ka penghulu, penghulu berajo ka bana, bana badiri sendirinya. Yang artinya, kemenakan beraja kepada mama, mama beraja kepada penghulu, penghulu beraja kebenaran, dan kebenaran berdiri sendirinya. Dalam mengurus kepentingan kesejahteraan dan keselamatan kemenakannya, ia bertindak sebagai pengembala yang bersifat mobil, yang tiada bermarkas atau tempat berkedudukan. Dalam menghadapi orang luar, ia hanya dapat dihubungi di rumah pusaka kaumnya, yakni di rumah gadang. Namun, di rumah tempat tinggal bersama istrinya, kedudukannya sama dengan orang semando. Sebagai pemimpin kaumnya, penghulu dikatakan mempunyai utang, yakni tanggung jawab dan kewajiban yang harus diingatnya sepanjang waktu. Mamangan mengatakan bahwa penghulu ibarat kayu gadang di tengah padang, ureknya tampak beselo, dahannya tampak bagantuang, daunnya tampak belinduang, batangnya tampak basanda. Yang artinya, kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Maksudnya ialah, sebagai seorang pemimpin, penghulu harus memelihara keselamatan dan kesejahteraan warganya sesuai dengan hukum serta kelaziman. Dan sumber adat yang terakhir adalah agama atau syarak. Masyarakat Minangkabau menjadikan nilai-nilai adat dan Islam sebagai pedoman hidupnya atau patokan dalam bertingkah laku, bersikap, berbicara, bergaul, dan berpakaian. Perpaduan antara nilai adat dan Islam yang dikenal dengan ungkapan adat Basandi Sara, syarak Basandi Kitabullah. Ungkapan adat Basandi Sara, syarak Basandi Kitabullah ini melandasi tatanan hidup dan menjadi pandangan atau falsafah hidup bagi masyarakat Minangkabau. Yang dimaksud dengan syarak di sini adalah syariat atau agama Islam yang datang menyusul setelah orang Minangkabau memiliki adat. Sedangkan yang dimaksud dengan Kitabullah di sini ialah Al-Qur'an, yang menjadi sumber pokok utama ajaran Islam. Sebelumnya, orang Minangkabau memiliki landasan falsafah hidupnya, yakni adat Basandi Alua Jo Patwi. Alua adalah alur atau aturan yang lazim, sedangkan patwi adalah sesuatu yang pantas sesuai dengan akal sehat dan kehalusan budi. Maksudnya, orang Minang harus dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya, yang tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan dan sekaligus menghindari persengketaan
antara sesama warga masyarakat hingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Sekali lagi, saya katakan sumber adat Minangkabau ini adalah hukum alam, keputusan penghulu, dan agama atau syara. Urutan tidak menunjukkan ketinggian sumber, namun menunjukkan urut historis kerujukan penyusunan hukum adat Minangkabau. Sekian materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.